Film ini dimulai dengan Dylan Forrester yang terlihat sedang menerima surat dari saudaranya. Ketika dia membaca surat itu, kita mengetahui bahwa saudaranya berada di sebuah pulau dan dia menggambarkannya sebagai tempat yang sangat indah dan mengundang saudaranya untuk datang ke pulau itu juga. You're going to love Guardian Island. And hey, you can put your past behind you. Your little brother Sean. Keesokan harinya, kita melihat Dylan menerima surat lagi. Namun, surat ini tidak semenyenangkan surat sebelumnya, di mana Dylan patah hati bahwa mengetahui adiknya sudah meninggal. D, I'm so sorry. Sean's funeral is December 8th. I wanted you to know. Susan. Saat dia membaca surat itu, dia merasa ada orang lain di apartemennya, dan dia kemudian mencoba memeriksanya, dan tiba-tiba... Diketahui, Dylan ini ternyata adalah seorang psikopat dan mantan pembunuh bayaran berbahaya yang saat ini sedang diburu oleh FBI. Kemudian selang beberapa jam, FBI menggerebek rumahnya dan ketika mereka melihat-lihat rumahnya, salah satu petugas kemudian berkata bahwa dia menemukan sesuatu di mana mereka menemukan seorang pria yang diikat dengan tangan di atas kepalanya. Pria itu hampir tidak sadarkan diri dan terlihat sangat tersiksa. Ternyata ini adalah pria yang datang untuk membunuh Dylan sebelumnya. Saat menggeledah kediaman Dylan, polisi juga menemukan obat depresan yang diresepkan oleh Dr. Alderwood. Mereka sekarang tahu dokter yang menanganinya dan mereka memutuskan bahwa mereka akan mencari dokter tersebut dan mencoba mendapatkan informasi tentang Dylan darinya. Polisi segera menemui dokter tersebut dan menanyakan apakah dia mengenal Dylan. Dokter mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang pria itu, di mana dia lebih lanjut mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka ingin menyelidikinya lagi, mereka lebih baik memiliki pemberitahuan dari pengadilan. Petugas mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak perlu melakukan hal itu karena mereka hanya akan memenjarakan Dylan karena mereka akan segera menangkapnya. You have a patient who goes by the name of D, Dylan Forrester. When was the last time you spoke? Yesterday. Why? He broke his parole. Has he done something? He beat a man into a coma and then left him hanging in his bathroom. There's signs of torture on the victim. Torture? It just doesn't seem the kind of thing that he would do. D has paid his debt to society. He's got a full bag of tools to reintegrate into society. Yeah. People don't change, Doc. I'm sorry you feel that way. Well, then, unless you have some kind of court order, I feel I can help you no further. I don't need a court order to do that. So Dee's younger brother, Professor Sean Forrester, he's dead. The funeral is tomorrow, a place called Guardian Island. Get me someone in the Washington State Police. And a plane. And a boat. Polisi juga mengetahui bahwa saudara laki-laki Dylan baru saja meninggal. Jadi mereka berpikir bahwa Dylan pasti ada di pulau tersebut dan memutuskan untuk menggerebek pulau itu. Ternyata benar, saat Dylan menuju ke pulau tersebut, di mana dia melihat mayat adiknya dan mencoba memproses semuanya. Ibunya kemudian muncul dan dia mencoba untuk berbicara dengannya, tetapi dia terlalu marah padanya. Ibunya yang bernama Linda Forrester sebenarnya membencinya karena sifat aslinya. Dia bahkan tidak berbicara dengannya dan kemudian meninggalkan ruangan. Mom, sorry for your loss. You got a lot of nerve coming here. Is there anything else you want to say to me? No. Perfect. Saat itulah seorang gadis lain mendekati Dylan dan dia mendapati dirinya tidak dapat mengalihkan pandangannya dari adiknya yang telah meninggal. Dia merasa kasihan padanya dan berjalan ke bar tempat Linda duduk minum-minum dan mengatakan pada Linda bahwa apa yang dia lakukan di luar sana dengan putranya tidak benar, di mana Linda marah padanya dan bertanya padanya apakah dia sudah melupakan semua masalah yang harus dilalui keluarga mereka hanya karena Dylan, dan polisi terus menggerebek rumah mereka lagi dan lagi karena dia tidak lain adalah penjahat yang berbahaya. You were a little hard on D back there. On D?
You can't feel anything. You have no idea what I've been through, Susan. How many cops came knocking on our door at the middle of the night, waking us up. Beberapa teman mendiang saudara laki-laki Dylan kemudian muncul, dan salah satu dari mereka bertanya kepada yang lain apakah ini Dylan, dan teman yang lain mengiyakan. The FBI? No shit. You sure that's him? Dylan kemudian menelepon dokternya dan mengatakan bahwa dia diberitahu bahwa begitu dia bertemu dengan keluarganya, semua orang akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Tetapi hal ini tidak terjadi sama sekali karena mereka bahkan tidak ingin melihat bebenguknya. Namun dokter menyuruhnya untuk terus mencoba membuat ibunya berbicara dengannya, dan dia lebih lanjut bertanya kepadanya apakah dia menyembunyikan sesuatu darinya. Namun Dylan mengatakan kepadanya bahwa tidak. And how did that go? She told me that I should leave. But that's an understandable initial response. Remember all the hard work we put in. You're not the same man you used to be, D. You show them that, all right? I will. Sementara itu, Agent Shaughnessy berusaha melacak Dylan karena menghindari pembebasan bersyaratnya karena percaya bahwa dia terlalu berbahaya. Sheriff M. Choi mengetahui siapa Dylan sebenarnya dan apa yang dia mampu lakukan. Dylan berada di dalam kamar bersama keluarganya, di mana dia mencoba untuk berbicara dengan mereka saat dia memberitahu mereka bahwa dia bukan orang yang sama seperti dulu. Ia juga memberitahu mereka bahwa dia telah mengambil bantuan dari psikiater juga. Ketika sheriff mengetahui bahwa pria itu adalah buronan yang dicari, dia menyelinap ke arahnya dari belakang dan kemudian menangkapnya dengan todongan senjata. Belong here. I'm Sean's brother. That's the category I fit into. Family. I'm not the same person that I was back then. I'm seeing a therapist now. That won't change who you are, Dee. Because you're insane. You're arrested for attempted murder. Hands behind your back. The feds are on the way. Let's go. I'll hold them down in the bunker. M. Choi kemudian menangkapnya dan mengurungnya di bunker pulau. Sheriff memberitahunya bahwa dia telah memberitahu polisi tentang dia dan mereka akan segera datang. Saat itulah terdengar suara berisik dari luar, di mana Sheriff berpikir bahwa itu pasti polisi, dan dia meminta seorang gadis bernama Susan untuk mengawasi Dylan, dan jika dia mencoba bergerak, dia memerintahkan gadis itu untuk menembaknya segera. Saat M. Choi keluar untuk memeriksa, dia kemudian melihat bahwa mereka adalah sekelompok besar orang dan bertanya kepada mereka mengapa mereka datang dalam jumlah yang begitu banyak hanya untuk menangkap satu orang. Ternyata itu bukan polisi, di mana itu adalah seorang pemburu bayaran bernama Cole yang telah mendarat di pulau itu dengan kru tentara bayarannya. Get the gun. What? You can trust me. Or you can shoot me. What? Ketika M. Choi menodongkan pistolnya ke arahnya untuk menuntut kebenaran, dia ditembak mati oleh anak buah Cole. Dylan mendengar suara tembakan dan segera memahami bahwa ada sesuatu yang tidak beres, di mana ia meminta gadis itu untuk segera mengeluarkannya karena keadaan sudah tidak terkendali. Namun gadis itu mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan hal itu. Kemudian salah satu tentara bayaran kemudian membunuh seorang pria lain yang keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Mereka kemudian menuju ke kamar Dylan, di mana mereka melihat foto-fotonya dan mengingat bahwa mereka pernah berkelahi dengan pria itu. Salah satu dari pria itu mengatakan bahwa dia berada di sini untuk pemakaman saudaranya. Cole kemudian mengatakan pada anak buahnya, siapa yang mampu menghabisi Dylan akan mendapat imbalan besar. Who are you people? Where's the sheriff? I know who you guys are looking for, all right? He's down the hill. He's in the bunker with the sheriff. Cell phones. Hey, your phone.
Cell phone. I've been thinking. Why did that guy ask if we were the feds? Because the FBI are on their way here right now. Plan stays the same. What did you do? I knocked him out. Wait, you didn't kill him? I don't kill people anymore. Shouldn't we? Up to you. What? Asshole, jeez. Holy shit. What happened? Hey, we got a situation in the bunker. Someone fucked up Whipper real bad. He's here. Of course he's here. It's his brother's funeral. Guy's a psychopath, man. The guy's fucking dangerous. Here's what I don't get, though. Why didn't he finish off Whimper when he had the chance? What the fuck? Let's get to work. Dylan sekarang berada di dalam rumahnya, di mana dia meminta anggota keluarganya untuk mengunci pintu dan mengunci semua akses pintu masuk. Para kru tentara bayaran yang melihat bahwa semua pintu dan jendela rumah telah dikunci, sehingga mereka mulai membuat rencana bagaimana cara masuk ke dalam rumah. Ibu Dylan mengatakan kepadanya bahwa ia harus pergi karena mereka berada di sini hanya untuk membunuhnya. Dylan mengatakan kepada mereka bahwa mereka ada di sana untuk tujuan lain, tetapi tetap saja jika mereka menginginkannya, dia akan pergi. Is here now during Sean's funeral. They're not here for me. Istri almarhum adiknya kemudian mendatanginya dan bertanya apakah dia benar-benar akan pergi, di mana Dylan mengiyakan dan bertanya apakah dia bisa memberitahunya bagaimana adiknya meninggal. Adik iparnya kemudian mengungkapkan pada Dylan bahwa suaminya saat itu sedang mencoba melakukan perbaikan pada mercusuar ketika dia terjatuh dan akhirnya meninggal. Dia kemudian menunjukkan jalan keluar melalui pintu belakang. He's gone. We'll have to tell him. Setelah Dylan pergi, keluarganya kemudian mulai mendiskusikan bagaimana cara memberitahu kru Cole bahwa Dylan tidak ada di sana lagi. Di sisi lain, Dylan pergi ke pantai dan melihat beberapa awak kapal yang sedang mengeluarkan beberapa mesin dari kapal. Sementara itu, keluarga Dylan menempelkan poster besar di dinding yang bertuliskan Dylan sudah pergi. Seorang anggota kru kemudian melihat Dylan dan mereka langsung menembaknya, di mana dia hampir tidak berhasil mencapai perahu dan lolos dari selangan. Mereka mengira bahwa Dylan telah pergi sekarang dan tidak ada yang menghalangi mereka. Namun ternyata tidak demikian karena Dylan kembali ke pulau dari sisi lain tanpa mereka sadari bahwa dia telah kembali. Dylan kemudian menelepon dokternya yang menanyakan apakah dia masih bersama keluarganya. Namun dia mengungkapkan bahwa dia sedang berada di luar IMA. Namun dia merasa bahwa keluarganya sedang dalam masalah, jadi dia harus membantu mereka. I was gonna leave and then, well, they needed my help and I'm a little afraid it could get a little messy when I get back inside. Well, is there a way you could deal with one problem at a time? Just one at a time instead of all of them at the same time? And Yeah, I could do that. Thanks for the advice. okay, good. Call me whenever you need. Dokter menyuruhnya untuk tetap menjadi dirinya sendiri dan adegan kemudian berubah di mana kita melihat kru Cole sedang mencoba menggali tanah karena mereka mencoba menemukan sesuatu di pulau itu. Para kru kemudian mendekati rumah tersebut dan salah satu dari mereka berkata jika keluarga tersebut bersedia membantu mereka menemukan apa yang dia cari, mereka bisa membuat kesepakatan. Keluarga tersebut kemudian mulai mendiskusikan apakah mereka harus setuju dengan Cole. Saat itulah keluarga tersebut menyadari bahwa mereka tidak berada di sini untuk Dylan karena dia sudah tiada. Ibu mereka kemudian mengatakan bahwa mereka harus mencari tahu apa yang mereka butuhkan jika bukan Dylan. Sooner or later, that door is gonna open, whether you like it or not. I want you to remember one thing. I don't need any of you alive. Dee's not even in here anymore. Maybe Dee was right. Maybe they're not here for him. But if they don't want Dee, we need to find out
what they do want. Sementara itu, Agent Shaughnessy juga mencari Dylan dan bertanya kepada timnya apakah mereka menemukan sesuatu. Agen tersebut kemudian berencana untuk menyerbu pulau tersebut keesokan harinya. Anak buah Cole telah berusaha mencari sesuatu di pulau tersebut sejak lama, namun tidak berhasil dan mulai frustasi, di mana salah satu anak buahnya mengatakan bahwa ia muak dan mendobrak pintu utama rumah Dylan. Dylan pun menyadari bahwa mereka sedang mencari sesuatu yang tersembunyi di pulau ini dan pasti sangat berharga. Ketika seorang pria berhasil masuk ke dalam rumah, Dylan juga memanjat atap dari belakang dan masuk ke dalam rumah untuk membantu keluarganya melindungi diri. Dylan membunuh 2 orang anak buah Cole yang mencoba menyerang keluarganya. Good thing you moved. Kill Blanchard. He shot my fucking arm off. Dia sekarang menduga Shane menyembunyikan sesuatu di rumahnya yang membawa Cole ke pulau itu. Cole muak dengan semua yang telah terjadi dan dia memanggil Dylan, menyebutnya sebagai pengecut karena bersembunyi. Dylan bukanlah sosok yang pengecut, di mana dia segera membuka gerbang dan keduanya kemudian bertatap muka. It's been a long time. What happened to you, man? You used to be the best at what we do. Now you're in the system, all drugged out. So what's he call it, huh? Acute sociopathic disorder? They're calling you insane. You got a point to this shit? Yeah, I got a point to this. Sean must have told you what's here on the island, right? That's why he's fucking dead, D. You don't know. Take him. Setelah membunuh seorang pria di mercusuar, Cole mulai menembaki Dylan dan dia hampir tidak berhasil kembali ke dalam rumahnya. Cole mengklaim bahwa tidak ada seorang pun di pulau itu yang penting baginya dan dia hanya menginginkan apa yang ada di pulau itu. He's trying to tell me something before he died. I'm in business with Sean, and they are here to find something. You said that Sean died while he was working on the lighthouse. I don't think he fell. Where is Sean's office? The cellar. Dylan dan para penyintas kemudian menemukan jalan rahasia yang dibuat oleh Sin, yaitu adiknya si Dylan. Dylan menyadari bahwa Sin bekerja sama dengan Cole untuk membeli pulau itu karena percaya bahwa ada sesuatu yang berharga di sana. Keluarga tersebut memasuki lorong tersebut dan menemukan sebuah kapal selam Jepang yang berisi emas Yamashita yang dicuri selama Perang Dunia II. Submarine. Japanese. World War II. Promise you gold. What? But we captured a still frame of one of the yacht thieves. It's cool. 100%. Polisi juga mengetahui bahwa 2 penjahat kelas kakap sedang berada di pulau ini. Tentara bayaran Cole kemudian menemukan sarang rahasia tersebut dan baku tembak pun dimulai. You guys find the entrance. I'll meet you down there. Hey. Yeah. Keep up. Follow me. Dylan kemudian menelepon dokternya dan bertanya apakah dia bisa menjadi dirinya yang dulu lagi, di mana dokter mengetahui bahwa dia berada dalam situasi hidup dan mati dan memintanya untuk melakukan apapun yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. I just have one question for you. Sure. If I have to save myself, could I go back to my old ways then? What the hell was that? 5.56 semi-automatic machine gun. You're being shot at? D, listen to me, listen. Do whatever it takes to save your ass. I'll lose my fucking license.
Pig dan Dylan kemudian melawan balik tentara bayaran dengan menggunakan salah satu senjata dek kapal selam. Cole menodong Linda dengan senjata api dan memaksa Dylan untuk membantunya mencuri emas. Pig mencoba menembak Cole dengan senapan geladak, tetapi Cole malah membunuhnya. D, let's just grab as much of this gold as we can. Let's get the hell out of here. I didn't come here for the gold. I just want my family back. Well, then you got a deal. You carry my gold, and I'll give you your mommy back. Let's grab it. Dylan menolak membantu Cole dan melemparkan emas yang ingin dicurinya ke dalam air. Mereka disergap oleh agen Shaughnessy yang ditembak dan terluka oleh Cole. Making a fatal mistake. Right here. Cole mencoba melemparkan Linda ke dalam air dan dia dibiarkan menggantung di sebuah platform. Dylan menikam Cole hingga tewas dan melemparkannya ke dalam air dan kemudian menyelamatkan ibunya. Not insane. You're not gonna die here. Mereka yang selamat kemudian segera meninggalkan pulau itu dan Dylan mengambil sebagian emasnya. Dylan mengucapkan selamat tinggal pada Dr. Alderwood melalui telepon dan membuang pil depresannya ke dalam laut. Akhirnya, keluarga Dylan pun bersatu kembali dan ingin memulai hidup yang baru dan tenang. Dan dengan begitu, film pun tamat.